kisah tragis dan menyedihkan, pengorbanan Kuma kepada Bonnie. Melanjutkan episode sebelumnya di mana Bonnie akhirnya resmi menjadi bajak laut. Dia pernah menemukan info jika Kuma ada di sebuah pulau di mana di sana ada penjagaan angkatan laut. Namun Bonnie tidak gentar menyerang para angkatan laut itu. Kuma menyadari jika Bonnie mengejarnya dan tak menyangka jika Bonnie menjadi seorang bajak laut. Tapi Kuma tak mau menemuinya karena itu adalah janji dan dia kabur dengan kekuatannya. Sementara itu di East Blue, flashback awal di mana Luffy mendapatkan bounty pertamanya setelah mengalahkan bajak laut Arlong. Flashback lain memperlihatkan Dragon tiba-tiba ingin pergi ke Locktown. Dragon bertanya kepada Sabo, siapa yang bertanggung jawab di sana? Sabo menjawab, di sana yang bertanggung jawab adalah Smoker. Selanjutnya Ace memperlihatkan bounty Luffy kepada Jinbe. Jinbe kaget Luffy bisa mengalahkan Arlong. Kuma juga merasa ini adalah takdir, di mana Luffy dan Bonnie sama-sama menjadi bajak laut. Selanjutnya Kuma menemui Vegapunk dan terlihat prajurit pasifista hampir selesai dibuat. Kuma juga bercerita soal Luffy yang membuat pernyataan perang pada pemerintah dunia. Kemungkinan ini menyangkut insiden bajak laut Mugiwara di Arc Enies Lobby. Kuma bilang kalau Luffy itu adalah anak dari Dragon dan Vegapunk kaget mendengarnya. Tidak ada gunanya Kuma merahasiakan ini karena cepat atau lambat Vegapunk akan mengetahuinya karena dia bisa melihat ingatan dari Kuma. Kuma juga menganggap Luffy seperti sosok Nika yang ia kagumi karena kekuatan karetnya. Flashback memperlihatkan arc Thriller Bark di mana Kuma melawan bajak laut topi jerami, memperlihatkan juga kejadian Zoro yang menerima rasa sakit Luffy. Kuma bahkan merasa jika dia akan pingsan setelah menerima rasa sakit itu. Namun Zoro berhasil bertahan dan kru dari Luffy memang bisa diandalkan. Kuma salut akan hal itu. Selanjutnya memperlihatkan flashback arc Sabaody di mana Kuma mendapatkan info bahwa Ace akan dieksekusi. Dan Kuma juga akan hadir dalam perang melawan bajak laut Shirohige di Marineford. Kuma pergi ke Sabaody untuk melihat Bonnie secara diam-diam. Dia melihat Bonnie memakan pizza dan Kuma senang melihatnya. Kuma menganggap ini terakhir kalinya melihat Bonnie sebelum dia kehilangan jati dirinya. Tiba-tiba ada informasi bajak laut yang menyerang Tenryubito dan Kuma kaget mendengarnya. Dia menyusup ke tempat kejadian dan masih tidak percaya jika ada yang berani melawan Tenryubito. Dan lagi-lagi itu adalah bajak laut topi jerami di mana Luffy meninju San Carlos. Mungkin ini adalah pemberontakan terbesar sepanjang ratusan tahun. Selanjutnya Kuma membantu bajak laut topi jerami dan mengirim mereka ke berbagai penjuru dunia. Karena level dunia baru terlalu sulit bagi mereka untuk saat ini. Namun Kuma yakin Luffy dan nakamanya akan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Kembali ke Egghead. Vegapunk marah besar dengan perintah Sen Saturn untuk memasang mekanisme penghancuran diri di dalam tubuh Kuma. Tetapi dia tidak dapat menentang perintah dari Gorosei. Sebaliknya Vegapunk memohon untuk membiarkannya menjaga sedikit kepribadian Kuma tetap utuh. Bahkan menyatakan dia menciptakan sesuatu yang dapat memberi seseorang semacam kepribadian ganda. Namun Saturn tetap memerintahkan bahwa Kuma harus kehilangan jati dirinya. Saturn bahkan mengancam akan menghukum Vegapunk jika dia tidak mematuhinya. Karena Saturn adalah seorang ilmuwan yang tak bisa Vegapunk bohongi. Vegapunk mengatakan ini berarti Kuma tidak akan pernah bisa bersatu kembali dengan Bonnie. Lalu Kuma senang mendengar simpati Vegapunk pada dirinya. Vegapunk terkejut. Bagaimana bisa Kuma mendengar percakapannya dengan Sen Saturn? Kuma bilang selama modifikasi, Vegapunk memberikannya pendengaran super. Vegapunk lalu mempersiapkan untuk menghilangkan jati diri Kuma. Kuma berterima kasih kepada Vegapunk karena telah begitu peduli padanya. Dan Kuma meminta Vegapunk untuk memprogramnya agar bisa melindungi kapal Thousand Sunny setelah perang dengan Shirohige di Marineford berakhir. Dia ingin menjaga kapal itu hingga salah satu dari kru Mugiwara kembali ke Sabaody. Hal itu Kuma lakukan karena tidak dapat melihat perkembangan bajak laut Mugiwara selama time skip.
Vegapunk bertanya apa yang telah direncanakannya untuk Luffy, dan Kuma mengatakan bahwa tindakan Luffy mengingatkannya kepada Nika, dan dia yakin Luffy dapat mengubah lautan menjadi lebih baik. Sebelum operasi dimulai, Vegapunk meminta Kuma untuk mengeluarkan ingatannya agar dia bisa pelajari, dan Kuma pun setuju. Kuma mengeluarkan gelembung ingatannya dan menjelaskan jika gelembung itu akan hilang saat disentuh. Vegapunk memberitahu Kuma bahwa ia memiliki alat yang bisa mengawetkan gelembung itu tanpa menyentuhnya secara langsung. Proses operasi pun dimulai. Kuma awalnya memikirkan semua orang dalam hidupnya dan bertanya-tanya apakah ia telah menyakiti orang-orang itu. Tetapi Vegapunk sambil menangis memberitahu Kuma bahwa hidupnya tidak menyusahkan siapapun, tapi kematiannya akan menyakiti semua orang yang mencintainya. Ia menyebut Kuma sebagai pahlawan bagi semua orang. Sebelum modifikasi selesai, Kuma berterima kasih kepada Vegapunk karena telah menyelamatkan nyawa dari Bonnie. Dan jika dia bertemu dengannya lagi, Kuma akan mengucapkan selamat ulang tahun ke-10 untuk Bonnie. Kembali ke masa kini, diperlihatkan bahwa Bonnie mampu melihat semua ingatan dari salinan gelembung memori Kuma yang kini telah menghilang setelah ia sentuh. Dan Bonnie menangis terseduh-seduh melihat bagaimana pengorbanan Kuma padanya selama ini. Setelah itu Bonnie memeluk Vegapunk dan meminta maaf karena telah menuduh Vegapunk atas kejadian buruk yang dialami Kuma. Vegapunk juga menunjukkan hadiah dari Kuma untuk ulang tahun ke-10 Bonnie. Hadiah itu adalah kalung matahari dengan batu safir di tengahnya. Menurut Vegapunk, Kuma pernah bilang itu adalah jimat perlindungan bagi Bonnie. Dan Vegapunk menceritakan ini adalah sebuah takdir, di mana Bonnie dan juga Luffy berada di Egghead. Dan Vegapunk juga memberitahu asal-usul Luffy kepada Bonnie. Lalu flashback Kuma pun berakhir. Episode ke depan kita akan melihat pertarungan antara Luffy melawan Gorosei. Nantikan terus kelanjutannya di channel ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih semangat ngontennya. Akhir kata, Mimin pamit, undur diri, adios.